Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan kembali membahas mengenai episode Ultraman Blazer yang tadi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode kedua yang berjudul Orang yang Mendirikan SCART. Oke, ini melanjut dari episode pertama yang dimana terjadi kemunculan Ultraman Blazer yang telah menyelamatkan mereka dari lokasi TKP dari ancaman Bazanga. Untuk kali ini Kapten Gento sedang berhadapan dengan atasannya yang bernama Pak Retsu, yang dimana beliau memanggil Kapten Gento atau Pak Gento untuk mendirikan SCART yang akan beliau dirikan nantinya setelah insiden misi mereka sebelumnya. Karena di sini dengan kemunculan raksasa pun beliau meminta Kapten Gento untuk mendirikan SCART beserta mencari beberapa anggota yang harus ia cari untuk mendirikan SCART pada nantinya untuk menginvestigasi dan juga menyelesaikan misi yang berkaitan dengan monster. Lalu di sini ada beberapa data pada masing-masing anggotanya, terutama dengan riwayat mereka dalam menghadapi misi dalam mengalahkan monster. Di sini agak ribet sih untuk disampaikan karena begitu sorry. Jadi berkaitan dengan data yang dimiliki oleh Pak Gento atau Kapten Gento, yang dimana isi data tersebut yang dimana tentang riwayat mereka dalam menghadapi monster. Di antara 5 anggota, si Kapten Gento yang lebih banyak berpengalaman dalam menghadapi kasus monster. Meskipun ada salah satu dari anggota tersebut ada yang sama ya. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk cerita berikutnya, kita akan membahas tentang Easter egg-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama untuk Kapten Gento, yang dimana riwayat monster dalam misinya yaitu Gakuma, Antler, Muka, dan The Silver Gun, King Saurus 3, Zonel, Crescent, dan Cosmo Liquid. Nah, ini yang dihadapi Kapten Gento dalam misi sebelumnya. Kemudian Emi Aobe, suatu alien dari negara Jerman atau Prancis. Yang lainnya adalah Zambolat, Gisela, Segorat, Zonel, hingga Majaba. Sepertinya dia hanya memiliki 6 riwayat itu misi dalam menghadapi monster. Kemudian Ari Minami, yang dimana hanya ada 4, yaitu Segorat, Lagoras, Goki, Nezula, Crescent. Ini kayaknya Crescent ini sama dengan Kapten Gento ya. Berarti Henry pernah menjalankan misi yang sama dengan Kapten Gento sebelumnya. Kemudian si Bando Yasunobu, yang dimana hanya ada 3 saja, yaitu Lagoras, Goki, Nezula, dan Pegira. Hingga yang terakhir Teruaki Nagura, King Saurus 3, Goldust, Leilon, Zonel, hingga Crescent. Berarti ada satu misi yang dijalankan oleh 3 anggota sekaligus ya, pada misi yang sama. Jadi berdasarkan data yang ada pada masing-masing anggota tersebut merupakan Easter egg untuk kita semuanya. Jadi mana meskipun di serial ini tidak begitu banyak monster yang bakalan comeback dari serial sebelumnya, tetapi di sini hanya sekedar memberikan Easter egg yang dimana
seberapa tahu kita mengetahui nama monster yang kita tahu dari masing-masing serial. Contohnya gua yang di serial Ultraman 3 yang ku ketahui itu yaitu Gakuma, Silvergon, apa tuh? Ada satu lagi tuh. Goldust. Nah, kalau untuk Leylon situ gue lupa. Yang cari-cari ternyata monster dari episode 12. Begitu juga dengan monster yang lainnya yang muncul pada masing-masing Ultra seriesnya. Oke, jadi lanjut. Yang mana si Kapten Gento ini mencari beberapa anggota. Yang pertama si Emi yang awalnya kita mengira itu ceweknya yang dingin banget, ternyata sangat aktif dalam bersosialisasi. Seperti si Kapten Gento yang baru saja bertemu dengan si Emi, seolah-olah Emi itu mengenali lebih lama tentang si Kapten Gento. Yang pada akhirnya mereka berdua pun mencari anggota lainnya, yang dimana si Pak Teruaki yang menjadikan wakil kapten oleh si Kapten Gento, yang dimana pada data tersebut diresmikan juga bahwa si Teruaki menjadi wakil kapten pada tim Scott. Ya, meskipun dengan sikap yang sedikit gugup karena pertama kalinya dia direkrut menjadi tim investigasi monster, dia pada akhirnya direkrut juga. Lalu si Anri yang dimana merupakan anggota yang jago bela diri, yang pada akhirnya direkrut juga oleh Kapten Gento di tempat pelatihan bela dirinya. Hingga si Yasunobu atau Bando, ya dimana dia tiba-tiba tidak ada di tempat kerjanya karena sudah berhenti dalam beberapa bulan yang lalu. Yang sepertinya si Emi menyadari bahwa yang dibawa si Kapten Gento itu adalah bekas lamanya si maksudnya sepertinya itu ada bekas lama yang diberikan oleh si Pak Resu kepada si Kapten Gento. Jadi sangat disayangkan juga sih. Lalu pada akhirnya untuk saat ini hanya 4 anggota yang baru saja tersedia untuk masuk ke tim Scott, yang dimana pada fasilitas yang mereka miliki saat itu juga masih belum mencukupi. Namun si Ari yang berusaha untuk melengkapi segalanya demi tim Scott yang baru saja didirikan itu berkembang. Wow, emang luar biasa. Tidak lupa untuk markas barang mereka pun masih kosong, hanya tersedia monitor dan juga beberapa peralatan senjata yang bakal mereka gunakan. Apalagi di antara mereka semua tidak satu pun yang belum pernah menggunakan senjata spesialis untuk pertama kalinya di tim Scott. Karena di tim khusus ini pasti menyediakan barang yang berbeda juga. Ya, tapi hal dimaklumi juga ya, karena untuk pertama kalinya tim Scott itu didirikan dimulai dari nol. Jadi bahan seadanya yang disediakan harus mereka persiapkan untuk misi pertama mereka. Kemudian pada episode kali ini juga akan menghadirkan monster asli dari serial Blizzard yang bernama Gedos, yang merupakan monster lautan yang akan dihadapi Blizzard di episode kali ini. Bahkan sebelum si tim Scott itu menuju ke TKP, di sini sudah 3 unit kapal selam ditenggelamkan oleh si Gedos. Wow, emang monster yang jauh berbahaya dari yang kita kira. Pada akhirnya si Gento pun menyusul yang lainnya menuju ke lokasi TKP, yang dimana pada pertempuran tersebut tuh terlihat realistis banget, seolah itu benar terjadi yang kita lihat di hadapan kita. Lalu dalam beberapa scan berikutnya, disinilah kita langsung to the point aja ya. Ya dimana dalam menghadapi si Gedos, Kapten Gento
tiba-tiba masa diajak atau disuruh oleh si Blazer untuk berubah agar bisa melawan balik si Gedos. Yang di sini agak ngakak juga sih, bahwa ini kedua kalinya si Kapten Gento berubah jadi Blazer. Hanya saja dia seolah lupa ingat dalam cara berubah menjadi Blazer seperti gimana. Kalau untuk cara memaskernya sudah benar, hanya saja dia lupa untuk menekannya untuk bisa berubah jadi Ultraman Blazer. Jadi agak ngakak juga sih, karena ini pesannya si Kapten Gento itu berubah menjadi Blazer atas kehendak dirinya. Lalu dalam beberapa scan lainnya yang dimana si Blazer menghadapi si Gedos yang membuatkan sebuah komedi, yang dimana dalam pertarungan Blazer melawan Gedos, di sini agak agak absurd banget sih. Di saat si Blazer itu keikat kepalanya oleh si Gedos, di situ diselamatkan oleh si Ari dan juga Amy. Hanya saja seolah si Blazer itu bisa bicara pada waktu itu. Nani kore. Ini kalau tidak percaya, coba kalian tonton video yang satu ini. Nah, di situ gue teliti kembali pada scan-nya itu tuh, yang dimana ternyata si Blazer bisa ngomong ya. Apa ini? Tapi emang namanya zaman purba masih belum tahu apa-apa tentang bank atau segala macam tentang masa depan gitu. Apalagi untuk alat canggih yang belum dikenali oleh si Blazer. Namun ada scan yang lebih absurd lagi, yang dimana untuk mengalahkan si Gedos yang nyaris kabur dari tempat itu, malah dipancing oleh si Blazer dengan spiral barret dalam mode pancingannya, yang membuahkan hasil si Gedos menjadi Gedos goreng, ya pada akhirnya kalah pada waktu itu juga. Aduh, setelah melihat scan-nya satu itu, gua masa pengen makan ikan bakar kayaknya deh. Ya udah, lanjut untuk scan terakhir, yang dimana si Bando alias Yasunobu ternyata sudah direkrut sebelumnya oleh si Pak Retsu, yang ternyata di saat mereka berempat menuju ke Pak Retsu berada, di situ sudah ada Bando yang menganalisa atau menyediakan unit terbaru Team Skat yang akan mereka gunakan nantinya dalam menghadapi monster, yaitu Earthgeron. Dan pada ending di episode kali ini pun berakhir dengan memberikan pesan kepada Team Skat dari atasannya, yaitu Pak Retsu, untuk bisa mengalahkan monster sebelum Blazer. Wow. Jadi gitulah yang terjadi pada episode 2 kali ini ya. Dan tidak lupa ada juga monster yang menjadikan Easter egg pada episode kali ini. Ya, meskipun kita lihat dari opening disensor oleh garis putih, tetapi diperlihatkan secara detail oleh Ultra Fans bahwa data tersebut adalah misi yang mereka hadapi dalam mengalahkan monster. Di antara kelima anggota, si Kapten Gento yang lebih banyak ya. Wow, luar biasa. Dan ternyata ada misi yang sama yang mereka jalankan, meski tidak secara keseluruhannya. Lalu tidak lupa untuk tingkah si Amy ternyata jauh berbeda dari yang kita duga. Yang kita kenal sebagai cewek dingin ternyata ceria, yang sangat aktif sebagai anggota Skat. Intinya ada beberapa adegan episode lah yang terjadi pada episode kali ini yang buat kita terhibur. Ya, semoga untuk next episode kita bisa melihat debut pertama Earthgeron ya, atau unit pertama Skat untuk mengalahkan monster Berry ya. Jadi
Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang aku sampaikan ini berdasarkan info yang ku dapatkan di sosmed dengan fakta yang ku miliki. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui videonya terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube.com/JFK. Dan apabila ada kesan dan kekurangan tak bayang buat mengucapkan kepada teman-teman semua itu putus-putus beserta info yang aku sampaikan ini ada yang salah alias hoax, mohon dimakan selesainya dan juga mohon koreksinya, karena gua bukanlah makhluk yang sempurna dan yang sempurna itu hanya sempat cipta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.